Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, ATT, mahasiswa-mahasiswi di Skabel 7 yang sudah bergabung untuk menempuh jenjang studi strata 1 di STIE 11 April Sumedang, yang mana sebentar lagi perlu kita ketahui, alhamdulillah lembaga kita akhirnya akan berstatus universitas. Nah, jadi Bapak, Ibu, ATT, IET, insya Allah nanti bakal menjadi lulusan universitas, sudah buka sekolah tinggi lagi. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya Muhammad Irfan Arif, pada satu semester ke depan saya ditugaskan oleh lembaga untuk menjadi salah satu tim sukses Bapak Ibu A dan Teteh dalam rangka untuk memperoleh pendidikan jenjang strata 1 dan dipercaya untuk memegang mata kuliah pengantar bisnis. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja masuk pada pengarahan teknis perkuliahan daring. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan materi pertama untuk mata kuliah pengantar bisnis ini. Ya, baik. Sebelumnya saya akan memberikan dulu gambaran untuk tentang deskripsi mata kuliah pengantar bisnis ini. Pada mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep bisnis kepada mahasiswa. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diperkenalkan dengan pengertian konsep dasar bisnis, kemudian lingkungan yang mempengaruhi bisnis, dan jenis organisasi bisnis lainnya. Selain itu, dalam mata kuliah ini juga akan diperkenalkan berbagai fungsi operasional bisnis dalam perusahaan seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Lanjut, mata kuliah ini juga menggunakan pendekatan menyeluruh, di mana organisasi bisnis ditempatkan sebagai suatu entitas yang harus memahami dan mengelola pengaruh lingkungan, kemudian memilih bentuk kepemilikan organisasi bisnis, sistem manajemen, dan struktur organisasi yang sesuai dengan lingkungan bisnis yang dihadapi. Selanjutnya, capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mempunyai pengetahuan dasar tentang latar belakang perekonomian bisnis dan tujuan bisnis. Selanjutnya, mahasiswa agar mengetahui dan memahami pentingnya mempelajari perusahaan dalam sistem sosial dan sistem lingkungan yang mempengaruhinya. Jadi secara umum, tujuan pada mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu mengerti dan memahami serta dapat menjelaskan pokok bahasan yang ada dalam mata kuliah ini yang nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Ya, selanjutnya untuk metode perkuliahan, metode perkuliahan pada mata kuliah ini, jadi dalam mata kuliah ini terdapat beberapa metode perkuliahan, diantaranya yaitu ada ceramah atau kuliah seperti sekarang ini, kemudian nanti juga ada pembentukan kelompok belajar, kemudian ada tugas-tugas baik itu tugas individu atau tugas kelompok. Lanjut nanti juga ada tugas untuk presentasi kelompok yang telah dibentuk, kemudian nanti juga ada sesi diskusinya, sharing, kemudian ada tanya jawab kelompok belajar juga. Nah, jadi selain ini nanti di pertengahan semester biasanya kita suka melaksanakan evaluasi perkuliahan pertengahan semester atau lebih dikenal dengan UTS. Nah, selanjutnya yang terakhir nanti di akhir semester kita akan mengadakan evaluasi perkuliahan akhir semester atau lebih dikenal dengan UAS. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa kriteria penilaian atau indikator nilai yang menunjang nanti nilai akhir untuk mata kuliah ini. Yang pertama ada faktor kehadiran, memiliki bobot nilai 10%. Nah, kehadiran di sini maksudnya itu kehadiran saat perkuliahan. Nah, nanti biasanya saya di media LMS atau lebih sering dikenal dengan Google Classroom, saya akan memunculkan portal untuk pengisian daftar hadirnya. Selanjutnya yang kedua ada faktor untuk keaktifan. Keaktifan di sini memiliki bobot 10%. Nah, keaktifan di sini selain mahasiswa aktif mengerjakan tugas, tetapi nanti juga mahasiswa dituntut untuk aktif dalam kegiatan diskusi atau sharing tanya jawab pada saat kegiatan presentasi kelompok. Nah, yang ketiga kemudian ada faktor tugas. Nah, faktor tugas ini sudah jelas, sebelumnya juga sudah bisa disimak oleh rekan-rekan. Nah, di sini memiliki bobot nilai 20%. Nah, tugas ini terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada evaluasi pertengahan semester atau lebih dikenal dengan UTS, memiliki bobot nilai yang cukup besar yaitu 25%. Nah, saya harapkan kepada Bapak Ibu dan Teteh semuanya bisa mengikuti giat tersebut ya, dikarenakan memiliki bobot nilai yang cukup penting. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu adalah evaluasi akhir semester. Nah, ini memiliki bobot yang cukup besar, 35%. Saya juga berharap nanti pada saat pelaksanaannya semuanya dapat mengikuti tanpa terkecuali.
Ya, baik, selanjutnya saya di sini akan mendeskripsikan aturan estimasi waktu untuk perkuliahan mata kuliah pengantar bisnis ini. Nah, jadi mata kuliah pengantar bisnis ini terdiri dari 3 SKS. Jadi, maksud dari 3 SKS ini tidak berarti bahwa Bapak Ibu itu dalam satu kali tatap muka itu harus dalam patokan waktu 3 kali 50 menit, tidak. Jadi di sini saya sudah dijabarkan ya. Jadi 1 kali 50 menit di sini maksudnya yaitu diantaranya ada tatap muka atau tatap maya seperti yang saya lakukan sekarang. Kemudian apabila nanti pada pertemuan berikutnya nanti juga akan ada presentasi kelompok, kemudian diakhiri dengan diskusi seri tanya jawab. Nah, selanjutnya 1 kali 50 menit yang kedua itu ada tugas terstruktur. Nah, biasanya nanti saya di akhir pertemuan atau di akhir tatap muka itu selalu mengadakan post test atau tugas individu. Nah, yang terakhir ada tugas mandiri. Nah, tugas mandiri ini jangkauannya itu di luar jam perkuliahan. Nanti saya bisa saja sewaktu-waktu akan mengeserkan tugas yang ada di media LMS atau di Google Classroom yang sudah kita yang sudah join semuanya ya di pertemuan sebelumnya, maaf. Nah, selanjutnya proses perkuliahan dan KBM di era atau di masa pandemi seperti sekarang sesuai dengan arahan dan surat edaran dari Bapak Ketua SIE 11 RP Sumedang bahwasanya proses perkuliahan atau KBM dalam masa darurat pandemi terkait pencegahan virus COVID-19 ini, SIE 11 April Sumedang selaku penyelenggara kegiatan perkuliahan atau KBM menerapkan pembelajaran daring atau online learning untuk mahasiswa-mahasiswi di SKAB 27 ini. Nah, sesuai arahan dan peraturan dari tingkat pemerintah pusat sampai tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami memfasilitasi KBM peserta didik sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu bentuk pembelajaran daring atau BDR ini. Nah, bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Nah, di sini ada bentuk pembelajaran sinkronus. Pembelajaran sinkronus ini diantaranya kita memerlukan media WhatsApp group ya, yang sudah kita buat bersama. Kemudian juga ada Google Classroom. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang sudah join. Kemudian ada juga media Google Meet atau Zoom. Nah, ini nanti bisa kita gunakan juga ya. Nah, selanjutnya yaitu dari waktu yang berbeda, bentuk pembelajaran waktu yang berbeda atau lebih dikenal dengan asinkronus. Nah, di sini saya memberikan contoh. Nah, saya meng-share video tutorial ini masuknya di waktu yang berbeda atau lebih dikenal dengan asinkronus. Nah, jadi kan kita ini bisa menggunakan aplikasi untuk merekam presentasi seperti ini atau video tutorial seperti ini. Nah, jadi nantinya bisa dimasukkan ke aplikasi atau media YouTube ataupun di aplikasi Telegram. Nah, selanjutnya yaitu LMS. Dikarenakan lembaga kita belum memiliki LMS tersendiri, ya maka mau tidak mau kita menggunakan aplikasi yang sudah tersedia di Play Store atau di Apple Store-nya, yaitu Google Classroom. Nah, ini media yang paling utama ya. Tolong ini dicatat sebagai media yang paling utama. Nanti saya di sini itu akan meng-share berbagai macam. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, selanjutnya media pembelajaran daring atau BDR yang diperlukan oleh Bapak Ibu teteh mahasiswa di SKAB 27. Yang pertama itu untuk perangkat lunaknya, setiap mahasiswa wajib memiliki WhatsApp group atau sudah join di WhatsApp group. Yang kedua, mahasiswa wajib memiliki akun Google Classroom atau sudah join di akun Google Classroom-nya yang sudah saya share kode grup kelasnya ya, yang tinggal dilihat saja di WhatsApp grupnya ya, WhatsApp grup kelas untuk mata kuliah pengantar bisnis. Kemudian memiliki juga akun video media YouTube. Nah, nanti bisa saja apabila pada teknisnya mahasiswa ingin menggunakan media seperti ini. Selanjutnya yang tadi sudah saya jelaskan, mahasiswa juga diharapkan wajib memiliki akun Google Meet atau akun Zoom. Nah, untuk perangkat kerasnya sudah lumrah ya, diantaranya bisa menggunakan laptop atau komputer PC, kemudian telepon genggam dan gadget lainnya.